Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat air hujan. Hari ini Jumat tanggal 23 Juni 2023, Sekolah Air Hujan Banyu Bening kedatangan tamu istimewa dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Bidang 2 Wilayah Lumajang. Nah, ini mohon memperkenalkan diri deh masing-masing personil ini, dimulai dari Pak Deki sepertinya. Monggo Pak, agak keras. Mohon izin Ibu, nama saya Deki Hendra Prasetya, saya di Bidang 2 Wilayah Lumajang, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Oh, Pak Ibu. Terima kasih, nama saya Khairul Soleh. Saya berada di Resort Gucialit. Terima kasih. Nama saya Joko Purito atau mungkin lebih dikenal dengan Glebok. Saya Polhut di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, tepatnya di Resort Gucialit, wilayah Bidang 2 dan seksi pengelolaan Taman Nasional di 3. Terima kasih, saya bisa belajar banyak tentang air hujan. Oke, sebelumnya seawalnya nih, ketika mendengar informasi pertama kali ini tentang ini tentu dari Pak Kepala Balai ya awalnya ya. Kemudian apa yang mendorong kemudian bapak-bapak ini juga tertarik untuk datang ke sini? Dari saya Ibu. Ya, dimulai dari Pak Deki dulu nih. Kalau saya ini awalnya karena ditugaskan Bu. Penugasan ya. Ya. Mendampingi beliau-beliau. Pesan Pak Kepala Balai, Mas, yang di Gucialit itu kan kurang air. Ya, ada permasalahan air lah di sana. Ada permasalahan air, itu harus ada solusi. Ya. Coba main ke Jogja, ke sekolah air bening ya. Air hujan Banyu Bening. Iya, Banyu Bening. Dampingi teman-teman. Awalnya begitu. Nah, Saya. oh ya, jadi kadang-kadang hidayah itu memang perlu dipaksa dulu dengan penugasan gitu ya. Oke, kalau Pak Khairul Saleh ini apa ini? Apa karena juga penugasan ini? Dua-duanya Bu. Oh, dua-duanya. Oke. Jadi selama saya di Gucialit ini, di Resort Gucialit, kami kan sering berinteraksi dan berkoordinasi dengan Muspika setempat. Oh iya, iya. Nah, kemudian kita ngobrol-ngobrol terkait masalah hutan dan pengamanan. Nah, kemudian selalu mengarah ke masalah air, kekurangan air, terus kemudian sumber mata air banyak yang mati. Memang benar dari 700 sekian sumber mata air yang ada di Lumajang itu tinggal 60%. Wah, artinya itu udah mau mendekati separuhnya Nah, itu ini. salah satu di Gucialit ini yang banyak yang mati kan gitu kan. Ya. Nah, dengan itu terus kemudian Bapak Kepala Balai berkunjung ke Gucialit. Beliau kaget ternyata Gucialit kok malah tidak ada air, kekurangan air. Apalagi Pak Untung menyampaikan bahwa dia beli tangkian 150 dan itu pun tidak sampai 1 bulan harusnya kan gitu kan. Akhirnya tergerak untuk Pak Kepala Balai, coba sekolah nanti tak kirim ke sekolah Banyu Bening. Itu akhirnya semakin penasaran apa itu Pak sekolah Banyu Bening kan gitu. Oke. Itu ada pengolahan banyu hujan kan. Nah, dengan itu akhirnya kami berpikir penasaran kan, banyak dan digawe bisa untuk macam-macam kan gitu kan. Itu Bu dari Mohon berkenan Pak Khairul ini ketika bertugas di Gucialit ini, Resort Gucialit ini sejak kapan? Atau sudah berapa tahun ini? Mau 1 tahun. Mau 1 tahun. Iya. Mau 1 tahun tapi sudah artinya ngerti banget bahwa permasalahan di situ permasalahan air. Sekarang ini dengan Pak Mboh ya. Itu gimana itu kalau Pak Mboh sendiri? Apa juga karena penasaran sendiri pengen ikut atau karena penugasan juga Pak Mboh? Monggo. Terima kasih. Jadi kalau justru saya yang keingin ikut, saya dapat informasi ini dari Bapak Kepala Balai. Juga waktu ke Gucialit berbicara masalah air tenang, baik kawasan maupun untuk masyarakat. Ini sangat kurang sekali, dan akhirnya beliau menyampaikan air hujan itu bisa dimanfaatkan ini seperti ini. Nah, saya berminat, malah saya sampaikan ke beliau, saya ingin ikut dan kalaupun studi banding atau pembelajaran ke sana, saya ingin ikut tentang air hujan,
walaupun saya pensiun kurang 7 amplop saya sampaikan. Dan alhamdulillah di samping sekarang penugasan akhirnya saya berminat dan sangat besar sekali manfaatnya bagi saya, yang nantinya hal ini akan kami segera sosialisasikan juga, bahkan saya edukasikan terutama kepada anak didik saya di Sispala gitu, karena begitu saya datang sini dengan belajar 2 hari ini, saya mulai mengerti secara teknis dan secara langsung saya merasakan dalam diri saya sendiri itu manfaat yang luar biasa. Begitu Ibu. Oke, sekarang nih yang terakhir, Pak Untung kayaknya agak kesini deh, agak mepet saja. Nah, ini tadi belum sempat memperkenalkan diri. Silakan Pak Untung memperkenalkan diri. Kemudian apa sih yang mendorong Pak Untung memotivasi juga untuk sampai datang ke sekolah air hujan ini? Gitu. Baik, saya perkenalkan, nama saya Untung Sumarno. Rumah saya di Guci Alit. Jadi memang penduduk asli Guci Alit ya? Asli. Oke. Jadi motivasi saya ke sini yang pertama adalah memang Guci Alit butuh air. Yang kedua juga butuh solusi. Katanya Pak Kepala Balai itu kan harus ada solusi permanennya. Setelah saya diberitahu oleh Pak Kabagus seperti itu, ternyata mungkin ini jawaban solusi permanennya kalau di Guci Alit membutuhkan air adalah air hujan. Sehingga memotivasi saya ingin benar-benar belajar, dan yang kedua pinginnya masyarakat Guci Alit itu sadar bahwa air hujan itu adalah anugerah juga, bukan air yang harus dibuang begitu saja. Itu memotivasi saya untuk belajar di sini. Oke, nah ini kembali ke Pak Deki nih. Kalau Pak Deki ini kan hidayahnya karena paksaan sampai di sini. Coba kalau tidak ada surat tugas nggak akan pernah sampai sini nih. Tapi dengan keterpaksaan ini selama 2 hari ini apa sih yang Bapak bisa sampaikan pembelajaran di sini? Mungkin wah ternyata air hujan itu begitu saja atau bagaimana gitu ya. Karena ternyata wilayah kerja Bapak ini salah satunya di Resort Guci Alit ini mengalami permasalahan air gitu. Monggo Pak Diki. Memang dari paksaan itu Bu, saya ternyata kesini nih apa ya, diawali dengan materi tentang ini, tentang bahwa kehidupan ini dimulai dari air. Air, habis itu baru ada Kehidupan yang ya, lain. kehidupan yang lain seperti itu. Ternyata ya, air memang yang utama. Terus kita sudah diberi anugerah air yang turun langsung dari atas dan itu belum kemana-mana gitu. Dan ternyata itu dari fakta-fakta yang mana disampaikan itu bisa langsung dimanfaatkan seperti itu. Padahal selama ini yang saya dapat bahwa air hujan ini nggak bagus lah apa terus apalagi yang di daerah perkotaan itu ya Bu ya, yang di situ banyak perkotaan itu kan pasti orang doktrinnya itu pasti air hujan itu nggak bagus, nggak bersih gitu. Apalagi asam ya, itu yang paling berbahaya. Ternyata tidak seperti itu faktanya. Terus ya yang paling utama itu sih Bu, kalau saya memang kenapa sih kita mindset ini mulai bergeser ya? Oh ternyata nggak benar nih semua informasi selama ini gitu. bukan tidak benar Bu, tapi ternyata ya mungkin bukan seperti itulah ya. Selain itu karena kita dianugerahi air hujan yang setiap hari, bukan setiap hari ya, tapi Sering. itu ada dan itu selalu hanya lewat kantong air. Ya betul. Ya. Semakin sedikit kan otomatis nanti air tanah kita akan, ya mau tidak mau kita harus mulai berpikir bagaimana air yang turun dari atas ini jangan loss terus gitu. Bagaimana kita manfaatnya dulu, sisanya kita bisa biar berhenti di situ dulu, tidak semuanya run off gitu ya. 2 hari ini apa kemudian membuat saya kemudian melek loh gitu. Betul. Jadi saya terkaget gitu. Padahal air hujan ini menurut informasi yang saya tangkap itu selama saya
hidup lah kata seperti itu. Yang jelek-jelek gitu loh. Artinya negatif. Negatif lah hujan ini. Ya. Ojo kok nggak ada pilek, Harus ada sumber itu ya. dari sumber itu, terus kemudian zat asam itu merusak, bahkan kebersihan aja bisa korosi kan gitu kan. Nah terbayang seperti itu Mas Cendra. Nah setelah di sini nih, jadi beda, ternyata air hujan itu bisa saring, terus kemudian dipisah-pisah, ada sesuatu alat untuk alat elektrolisa ini untuk memecah partikel-partikel menjadi lebih kecil dan meningkatkan pH-nya, dan itu banyak bermanfaat. Bahkan asamnya itu pun masih bisa berguna, bukan lagi bukan lagi mindsetnya bahwa asam itu bahwa begini asam itu gitu. jelek gitu kan, ternyata bisa mengobati. Nah itulah saya jadi juga terheran-heran kan, ternyata segitunya manfaat air hujan ini. Nah, iya, artinya bahwa nggak ada ruginya nih sampai di sini gitu datang. Nah, betul. sekarang Jadi Pak Mbok merubah total kan itu. Kalau Pak Mbok ini gimana 2 hari ini? Bikin emosi atau bagaimana gitu? Karena memang harus dipaksa, kemarin kita sampai malam ya kemarin. Kalau hari ini masih mending nih separuh hari aja. Kemarin sampai malam dipaksa harus sampai paham. Gimana ini Pak Mbok? Siap. Yang jelas juga emosi Bapak. Jadi emosi saya segera ingin mempraktekkan di tempat kami. Siap. Biar berguna juga untuk semuanya. Jadi karena ini menurut saya sangat positif sekali. Bahkan nanti datang pulang dari sini, di samping untuk kawasan Taman Nasional sebagai tugas saya selama ini, juga untuk masyarakat secara umum di wilayah kami di daerah Malang, Kabupaten Kebumen. Oke. Nih kalau Pak Ontong nih, karena dari kemarin Pak Ontong nih kayaknya ngepami semangat banget gitu sampai greget gitu. Gimana nih Pak Ontong? Karena terdampak ya. Karena korban. Korban. Iya. Iya, selama 2 hari di sini ini belajar ini sambil termenung sebenarnya. Termenungnya bukan termenung sedih dan bagaimana secepatnya kita untuk masyarakat sana itu bisa paham betul artinya, meyakinkan gitu, air hujan itu sangat bermanfaat betul. Memang dirasakan habis berapa gelas ini ya lumayan, karena masih berapa gelas, belum 1 galon. belum 1 galon, jadi lumayan kesehatan ada, apalagi mata tadi, wah jos pokoknya. Ya mudah-mudahan nanti impian saya itu ya kalau di pemerintah itu ada SD 1 atap, SMP 1 atap, kalau mungkin kan ada sekolah Banyu Bening 1 atap di Gujal sana. Oh siap. Nah itu harapan saya. Kenapa tidak, dan nanti bisa itu berdiri di Resort Gujalit, nanti difasilitasi oleh Taman Nasional ini, ada Pak Dino, biar didengarkan Pak Ontong. Jadi artinya bahwa ketika terjadi permasalahan air, yang terdampak masyarakat yang paling utama menginginkan sebuah solusi yang permanen seperti yang diharapkan oleh Pak Ontong itu tadi. Artinya apa? Bahwa saat ini kita memang membutuhkan satu solusi yang tentunya solusi ini bisa diakses oleh masyarakat secara mudah dan masyarakat luas tidak tebang pilih gitu ya. Dan ini harapannya ke depan ini benar-benar bisa terwujudkan di Gujialit ini, yang dimulai dari Pak Kababes ini nanti bisa menjadi contoh nyata di sekitar kita bahwa ada loh satu potensi di sekitar kita yang nggak pernah kita tolak. Kayak kemarin kok malah air hujan yang setiap hari ada. Kenapa kita harus memperbaiki peralon melulu, kita harus minta bantuan peralon melulu. Nah inilah pentingnya kita untuk merubah mindset bahwa sebetulnya di sekitar kita ini akan memberikan manfaat yang luar biasa. Begitu juga dengan air hujan ini. Jadi kita sepakat ya bahwa air hujan ini sumber kehidupan untuk seluruh makhluk di muka bumi ini. Oke, itu yang bisa kami sampaikan siang ini, dan kita semua sepakat segera melakukan aksi untuk menjadi contoh baik di masyarakat kita, menjadi contoh di sekitar kita, di keluarga kita, dan dimanapun kita berada. Siap. Selamat siang, dan semoga ini menginspirasi banyak pihak dan diikuti oleh masyarakat lain di lain wilayah.
Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam air hujan.